Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhajirin. Saya CGP dari SD Ratmila Kota Batam dan saya juga CGP Angkatan 4 Kota Batam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching di mana pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dan Pak Heri berperan sebagai coachi dan Bu Nelly berperan sebagai pengamat. Pada suatu pagi, saya sedang duduk di bawah pohon dekat taman di samping kantin. Kemudian, datanglah seorang siswa menghampiri saya di pagi tersebut. Selamat pagi Pak Selamat pagi. Muhajirin. Bagaimana Selamat kabarnya pagi. Pak? Selamat Pak pagi, Muhajirin. Heri. Iya. Ya. Pak Muhajirin lagi sibuk nggak Pak? Saya ingin bercerita sedikit tentang masalah saya di kelas Pak. Boleh saya minta waktu Pak Jirin sebentar? Iya, selamat pagi juga, Heri. Kabar Pak Jirin baik-baik saja. Kamu gimana? Saya merasa tidak nyaman Pak di kelas saya Pak. Saya merasa wali kelas saya berbuat tidak adil kepada saya. Hanya karena saya tidak mengikuti les privatnya Pak. Di dalam kelas saya sering dilirik sinis dan disindir-sindir sama beliau. Nilai-nilai yang saya berikan tugas saya juga yang saya dapatkan pun tidak dinilai dengan adil, Pak. Lantas apa yang bisa Pak Jirin lakukan untuk mengatasi ketidaknyamananmu itu, Nak? Hal apa yang ingin Heri dapati atau capai setelah kita selesai berdiskusi nanti? Saya ingin mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan yang tengah saya rasakan ini, Pak. Selain itu, ada lagi kah yang ingin Heri capai, Nak? Yang pasti Pak, saya ingin wali kelas saya memperlakukan saya secara adil. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Coba kamu ceritakan dulu yang tengah kamu rasakan saat ini, Nak. Begini, Pak. Wali kelas saya buka les di rumahnya. Sebagian besar teman-teman saya mengikuti les kecuali saya. Dan di dalam kelas saya merasa tidak nyaman karena wali kelas saya sering menyindir saya. Wali kelas saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya di dalam kelas kalau di kelas ini ada murid yang tidak mau ikut les. Selain merasa tersindir, ada lagi kah yang Heri rasakan, Nak? Saya juga merasa penilaian terhadap semua tugas-tugas yang saya lakukan tidak adil, Pak. Teman-teman saya yang ikut les, nilai mereka tinggi-tinggi, sementara saya tidak, Pak. Nah, dari cerita yang sudah Heri sampaikan tadi, Pak Jirin mendapatkan dua permasalahan. Yang pertama, Heri merasa tersindir, dan yang kedua, merasa nilai yang diberikan tidak adil. Sehingga kedua masalah ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi Heri. Begitu kan, Nak? Iya, benar sekali, Pak. Nah, mari kita telaah bersama masalah yang pertama ya, Nak. Mengapa kamu merasa wali kelas menyindir kamu? Pada saat bermain kuis menjawab pertanyaan, kalau ada murid yang ikut les sama beliau yang bisa jawab, beliau langsung berujar, nah seperti inilah yang rajin ikut les sama ibu. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis dengan benar kan? Oh gitu. Selain itu, ada kalimat lain tidak yang dilakukan atau diucapkan oleh beliau, Nak? Tidak ada lagi sih Pak, cuma saya merasa kalau kalimat pujian yang diberikan ke teman saya itu bermaksud untuk menyindir saya, walaupun bukan hanya saya saja yang tidak ikut les Pak. Nah, baiklah. Hal apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Nak? Saya sudah bertanya sama teman-teman saya Pak, mereka tidak merasakan hal yang seperti yang saya rasakan Pak. Lantas, setelah itu apa lagi yang sudah kamu lakukan? Tidak ada Pak, saya cuma bertanya saja sama teman saya. Baiklah,
Apakah kamu sudah menanyakan langsung kepada wali kelasmu, nak? Belum pernah, Pak. Saya merasa canggung dan takut, Pak. Kenapa takut, nak? Apakah wali kelasmu itu galak? Suka marah-marah? Tidak sih, Pak. Bahkan wali kelasku tak pernah memarahi murid-muridnya, apalagi sampai menghukum. Apakah saya memberanikan diri saja ya, Pak, mencoba bertanya sama beliau langsung? Kalau menurut Pak Jirin, itu sih ide bagus, nak. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan menyampaikan langsung apa yang tengah saya rasakan sama beliau ya, Pak. Kalau masalah nilai itu gimana ya, Pak? Saya merasa nilai yang diberikan itu tidak adil, Pak. Hmm, emangnya kenapa kamu merasa nilai itu tidak adil, nak? Soalnya dari kelas 1 sampai kelas 4, saya selalu juara kelas, Pak. Saya merasa sudah mengerjakan semua tugas, latihan, seperti ulangan dengan benar, Pak. Saya merasa sudah belajar dengan giat, Pak. Tapi kenapa nilai saya selalu kecil dibandingkan teman-teman saya? Baiklah, nak. Sekarang Pak Jirin bertanya sedikit ya. Langkah-langkah apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, nak? Saya belum melakukan apapun, Pak. Saya hanya menduga-duga, Pak, karena saya tidak ikut les dengan beliau. Oh, begitu. Apakah kamu sudah pernah bertanya langsung dan mengkonfirmasi ke wali kelasmu tentang nilaimu kenapa kecil? Kenapa jawaban yang kamu buat atau kamu kerjakan itu salah? Sudah pernahkah kamu bertanyakan itu, nak? Belum sih, Pak. Tapi waktu mereka belum ikut les, nilai mereka selalu di bawah saya, Pak. Tapi setelah mereka ikut les sama wali kelas kami, malah nilai saya yang di bawah mereka loh, Pak. Baiklah, nak. Pak Jirin mengerti perasaanmu tentang hal itu. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui kebenaran dan jalan keluar dari masalahmu itu, nak? Kira-kira apa ya, Pak? Apa sebaiknya saya tanyakan juga tentang hal ini secara langsung ya, Pak? Nah, bagus. Kenapa tidak kamu tanyakan hal ini dari awal, nak? Sebelum kedua masalah ini membuatmu merasa tidak nyaman di kelas. Iya ya, Pak. Terus nanti, jika kamu menemui wali kelasmu secara langsung, apa yang akan kamu katakan kepada beliau, nak? Saya akan bertanya sama beliau, apakah kalimat yang disampaikan itu bermaksud atau menyindir saya? Terus saya juga akan bertanya kepada beliau, kenapa nilai saya rendah dibanding teman-teman saya? Apakah karena saya tidak ikut les? Bagus, nak. Pak Jirin ingin bertanya satu hal lagi ya, nak. Menurut kamu, apa yang menjadi kekuatanmu atau meyakinkanmu bahwasanya kamu akan selalu mendapatkan nilai yang tinggi meskipun kamu tidak ikut les? Saya rajin belajar, Pak. Saya selalu mengulang-ulang pelajaran di rumah. Jika saya tidak mengerti suatu materi, saya langsung mencari penjelasannya di YouTube atau di Google, Pak. Namun 2 bulan yang lalu, ayah saya di PHK, Pak. Jadi saya sudah tidak bisa beli kuota internet lagi. Jadi saya tidak bisa mencari penjelasan materi di YouTube ataupun Google lagi, Pak. Lantas, apakah masalah itu mempengaruhi belajarmu di rumah? Iya, Pak. Saya sudah tidak bisa buka YouTube dan Google lagi, Pak. Apa karena itu ya, Pak, nilai saya menjadi rendah? Nah, itu dia, nak. Dan tak kalah pentingnya, kamu juga bisa mengkonfirmasikan hal tersebut kepada beliau. Apakah nilai kamu rendah karena kamu tidak ikut les atau karena kamu tidak lagi belajar menggunakan aplikasi YouTube dan Google? Karena kamu sudah tidak bisa googling dan nge-YouTube lagi kan? Iya ya, Pak. Sepertinya itu benar banget. Sekarang saya semakin yakin untuk bertemu dan membicarakan hal ini kepada wali kelas saya. Baiklah. Sekarang apa yang akan kamu lakukan, nak? Saya akan bertemu wali kelas saya dan melakukan konfirmasi kepada beliau. Selain itu, jika ada materi pelajaran yang tidak saya pahami, saya akan segera bertanya kepada beliau. Terus, apa lagi yang akan kamu lakukan, nak? Untuk ikut les,
saya jelas tidak bisa, Pak, karena orang tua saya belum punya uang, mengingat ayah saya baru saja di PHK. Jadi saya akan bertanya kepada teman-teman yang ikut les jika ada materi yang belum saya pahami. Nah, itu bagus, Nak. Terus komitmen apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya akan bertanya langsung sama beliau. Saya juga berjanji akan belajar lebih tekun dan giat lagi. Oke, semangat ya, Nak. Ingat, ketika menduga-duga dan bertanya langsung, pasti akan berbeda hasilnya, Nak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mendengar keluh kesah saya, Pak. Saya merasa senang sekali hari ini, Pak. Saya merasa mendapat harapan dan motivasi baru dalam diri saya. Saya pamit ya, Pak. Sampai jumpa. Oke, Heri. Sampai jumpa, Nakku. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya perhatikan, coachnya bagus ya, dan coachnya juga pinter ya. Jadi terlihat di sini komunikasinya antara coach dan coachnya efektif, nyambung, komunikatif pembicaraannya. Kemudian coachnya pandai mencari, menggali kemampuan muridnya, dan coachnya pandai mengarahkan bagaimana muridnya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang terjadi, yang terdapat dalam diri muridnya itu sendiri. Dan coachnya bisa memberikan motivasi kepada muridnya. Semangat. Mantap.